Dengan kata lain, karena ayahnya, Cahyarenza, membagi kotak naganya menjadi 2 kotak naga dan memberikan salah satu kotak naga kepadanya. Jaringan naga miliknya dan ayahnya seperti belitan kuantum, sepenuhnya berbagi kemajuan dan kemunduran yang sama. Setiap upaya yang dilakukan ayahnya akan bertindak terhadap naga kedua orang itu secara bersamaan. Sejak saat itu, beban kedua naga yang berubah menjadi naga sepenuhnya berada di pundaknya. Bisa dibayangkan dalam 8 tahun setelah ia dilahirkan, ayahnya Cahyarenza telah bekerja keras agar mereka berdua berubah menjadi naga. Tapi dirinya yang masih muda tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Apa yang Tama tidak duga adalah ayahnya pertama-tama akan membagi jaringan naganya menjadi 2. Kemudian meningkatkan sendiri 2 jaringan naga menjadi jaringan naga. Dan akhirnya, melepaskan seluruh jaringan naganya yang hilang dan memberikan padanya. Saat ini, dia merasa sangat malu. Jika diberi kesempatan untuk memilih, ia lebih memilih menjadi orang biasa yang sama sekali tidak memahami Taoisme. Kemudian ayahnya yang telah membayar begitu banyak untuknya akhirnya dihancurkan bersama ibunya. Ketika Tama merasa sangat bersalah terhadap orang tuanya, Isyana di sampingnya juga merasa sangat rumit. Dia membaca konten di akhir, kata pengantar 9 misteri kitab suci, lagi. Dan semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin ketakutan. Dia mengambil salah satu lembar kertas dan berkata kepada Tama, bagian ini mencatat cara menemukan pegunungan 100.000. Jadi orang tuamu seharusnya menemukan pegunungan 100.000 berdasarkan catatan ini. Rahasia keabadian, dan dalam rahasia keabadian, dia mengeluarkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Tama mengangguk dan berkata, Adi pernah menyebutkan rahasia keabadian ketika dia bertarung denganku hari itu. Dan ada berbagai macam petunjuk. Semuanya konsisten dengan spekulasimu. Ekspresi Isyana berubah dan dia berkata, Tuan, mengapa aku merasa bahwa guru mulai merencanakan konspirasi besar lebih dari 300 tahun yang lalu? Tama bertanya padanya, maksudmu, dia merencanakan hariku saat ini lebih dari 300 tahun yang lalu? Isyana mengangguk dengan berat dan berkata, mungkin semua ini adalah perjalanan memancing yang paling lama. Hanya saja target guru bukanlah ayah tuan muda. Tama menjawab, targetnya adalah aku. Ya, Isyana berkata dengan tegas, aku merasakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu dari mana master itu berasal. Dia mulai merencanakan masalah ini ketika dia masih muda. Tapi dia tidak akan pernah melakukannya hanya demi apa yang disebut warisan. Tama bertanya balik padanya, lalu menurutmu apa yang dia lakukan semua usahanya selama ratusan tahun yang lalu? Dia sendiri jelas berusia lebih dari 300 tahun. Dia meninggal beberapa waktu lalu. Petik 2 titik. Isyana berpikir sejenak dan bertanya kepadanya. Keluarga Rothschild yang ditemui tuan muda di Amerika kali ini adalah salah satu keluarga terkaya di dunia. Tuan muda merasa bahwa Simon saat ini adalah hal yang paling dia pedulikan. Tama berkata, yang paling dia pedulikan adalah rentang hidup secara alami. Setelah mengatakan itu, Tama bertanya lagi, berarti Surya Puja memasang jebakan ini demi umur panjang? Isyana mengangguk dan berkata dengan serius, ayah berkata bahwa seorang guru sebenarnya adalah orang dengan keinginan materi dan hubungan yang sangat lemah. Tidak peduli apapun itu, dia memiliki kemampuan untuk mencita-citakan rencana 5 tahun ke-9. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan konflik kepentingan duniawi. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah umur panjang. Tama setuju dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang dia. Tapi dari beberapa anekdot yang kupelajari, dapat disimpulkan bahwa orang tersebut memang terobsesi dengan keabadian. Tapi bukankah seharusnya dia sudah mati ratusan tahun yang lalu?
Isyana berkata, "Aku tidak berani sembarangan menyimpulkan hidup dan mati. Tapi aku yakin bahwa Sang Master mengumumkan jebakan yang penuh konspirasi ini. Dia pasti membutuhkan naga yang sedang naik daun seperti Tuan Muda untuk membantunya mencapai tujuan keabadiannya. Kemungkinan besar dia berharap Tuan Muda bisa pergi ke Gunung Siwanda dan memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Kukira inilah sebabnya biksu palsu hari itu menghentikan kita dan mengharapkan penjelasan yang masuk akal dariku untuk membujukmu agar tidak melanjutkan." Setelah mengatakan itu, Isyana menambahkan, "Jadi, mengenai jebakan ini, kurasa ada dua kemungkinan saat ini. Salah satu kemungkinannya adalah jebakan ini akan dipicu pada waktu yang tepat. Artinya, ini hanya masuk akal jika dipicu saat masternya masih hidup. Tapi tuannya sendiri tidak menyangka bahwa jebakan ini akan memakan waktu lama. Sampai kematiannya, dia tidak dapat bertemu siapapun yang dapat memicunya. Bahkan jebakan ini belum dibuka secara resmi sampai ayahmu menemukan kata pengantar 9 misteri kitab suci. Jika ini masalahnya, Siwanda-san seharusnya tidak menimbulkan ancaman besar terhadap Tuan Muda." Pada titik ini, Isyana berbicara dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan, "Kemungkinan lainnya adalah guru mengetahui bahwa jebakan ini akan dipicu pada tahun dan bulan yang tidak diketahui. Tapi baginya, tidak masalah kapan hal itu dipicu, yang penting hal itu terpicu. Jika ini masalahnya, maka guru kemungkinan besar belum mati." "Apa, belum mati?" Tama mengerutkan kening dan bertanya padanya. Jika dia belum mati, maka dia seharusnya menguasai cara untuk meningkatkan umurnya dari 1000 tahun menjadi lebih lama. Dan jika dia belum mati, dia seharusnya lebih kuat dariku sekarang. Berkali-kali lebih kuat dari Victoria. Mengapa repot-repot berdiam diri di Gunung Siwan selama bertahun-tahun?" Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, "Dengan kata lain, jika dia membutuhkanku, seseorang dengan peringkat naga yang sedang naik daun, untuk melakukan sesuatu untuknya, dia bisa datang langsung kepadaku tanpa harus bersusah payah membawaku ke sana." Isyana memandang Tama, lalu ke pohon teh Ibu Puca yang hijau dan cerah di halaman di luar jendela, dan bertanya kepada Tama, "Tuan, pikirkan tentang pengalaman pohon teh Ibu Puca. Selama lebih dari 300 tahun, aku merasa dia telah musnah dalam bencana itu. Tapi aku tidak pernah menyangka dia punya caranya sendiri untuk mempertahankan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri. Vitalitasnya seperti benih yang diam selamanya. Jika tanpa hujan miliknya, dia bisa tetap diam di dalam tanah selama 100, 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Tapi begitu hujan turun, dia akan terlahir kembali dan muncul dari bumi." Saat ini, Isyana dan Tama saling berpandangan dan bergumam, "Tuan, aku merasa bahwa guru juga pasti memiliki caranya sendiri untuk membungkam peluang kecilnya untuk hidup tanpa batas waktu di Gunung Siwan seperti pohon teh Ibu Puca. Begitu dia menginginkannya, saat hujan musim semi turun, dia bisa terlahir kembali di nirwana seperti pohon teh Ibu Puca, dan Tuan Muda adalah hujan yang dia tunggu-tunggu." Tama memandangi pohon teh Ibu Puca, meski dahan yang terkena sinar matahari masih sangat indah. Ramping, tapi jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali menghantam tanah. Pada saat ini, kuncup yang melengkung perlahan terbuka di bawah sinar matahari, memperlihatkan kuncup yang lebih kecil dan lembut. Hati Tama tiba-tiba merasakan perasaan tenggelam yang jelas, dan dia sedikit gugup dan panik. Isyana tiba-tiba meraih tangan Tama dan bertanya dengan ekspresi agak ketakutan, "Tuan, apa kamu masih ingat apa yang kamu katakan kepadaku pada hari pertempuran dengan Adi?" Tama mengangguk, "Tentu saja, aku ingat." Isyana berkata, "Kamu pernah memberitahuku kalau Adi berkata sebelum membuka istana Niwan,
tidak masalah meskipun Tuan Muda menghancurkan tubuhnya. Dia bisa mengubah tubuhnya untuk membalas dendam dari Tuan Muda. Tama mengangguk dan berkata, "Ya, dia memang mengatakan itu." Isyana bertanya dengan cemas, "Menurutmu apa benar ada metode jahat untuk mengambil tubuh di dunia ini?" Tama terdiam sejenak dan berkata dengan serius, "Meskipun aku belum pernah menemukan teknik terkait apapun, aku pikir kemungkinan besar teknik seperti itu ada. Setelah melihat ke dalam, kita menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia, ponsel, dan komputer. Tubuh adalah perangkat keras, otak, atau pikiran. Kesadaran adalah perangkat lunak. Memasukkan kesadaran spiritual seseorang ke dalam tubuh orang lain seperti membeli ponsel bekas. Semua data perlu dimigrasikan dan data asli ponsel tersebut diganti." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.